Deh guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada audiens yang terhormat. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Damar Aji. Nama saya Lili Klasindo. nama saya Edwesnaya Birunuran. Nama saya Nisrina Fatin Humaida. Nama saya Nazifa Isma Santoso. Boleh dilanjut? Nah, untuk di subbab yang akan kita bahas kali ini, ada 4 subbab. Yang pertama ada truncation and modification at zero. Yang kedua ada advanced discrete distributions. Yang ketiga compound frequency distribution. Dan yang terakhir Fourier properties of the compound Poisson class. Untuk yang pertama menjelaskan adalah Gladys. Untuk Gladys, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu truncation and modification at zero. Truncation and modification at zero itu penyesuaian pada titik nol ketika peluang pada titik nol sangat besar. Jadi terdapat dua kondisi penyesuaian di mana yang pertama, jika kita memiliki P0 sama dengan 0, maka distribusinya adalah bagian dari zero truncated distribution. Dan yang kedua yaitu jika kita memiliki P0 lebih besar dari 0, maka distribusinya adalah bagian dari zero modified distribution. Oke, next slide. Terus distribusi variabel acak PF merupakan anggota dari distribusi kelas AB1 dengan konstanta yang telah disediakan berupa A dan B seperti rumus berikut, di mana PK sama dengan A tambah B per K dikali PK min 1, di mana K-nya sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ada perbedaan AB0 class dan AB1 class. Di AB0 class ini K dimulai dari 1 karena P0-nya sudah diketahui. Di AB1 class K-nya dimulai dari 2 karena P1-nya sudah diketahui atau P1-nya sudah ditentukan. Slide selanjutnya. Peluang untuk zero truncated dan zero modified itu dimulai dari dua, yaitu yang pertama zero truncated, rumusnya PK pangkat T sama dengan A tambah B per K dikali PK pangkat T min 1. Untuk zero modified-nya PK pangkat M sama dengan A tambah B per K dikali PK pangkat M min 1. Kemudian untuk peluang untuk zero truncated dan zero modified ketika dimulai dari 1, yang pertama rumusnya untuk zero truncated, PK pangkat T sama dengan PK per 1 kurang P0, di mana K-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk zero modified-nya, rumusnya PK pangkat M sama dengan 1 dikurang P0 pangkat M per 1 kurang P0 dikali PK, di mana K-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Terus untuk PGF untuk zero truncated dan zero modified-nya yaitu P pangkat M dikali Z sama dengan P0 pangkat M ditambah 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0. PZ di BZ dikurang P0 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0 dikali 1 ditambah 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0 dikali PZ. Untuk zero truncated-nya P di pangkat T dikali Z sama dengan P dikali Z kurang P0 per 1 dikurang P0. Terus ada rumus hubungan antara zero modified dan zero truncated. Untuk zero truncated-nya itu P pangkat T dikali Z sama dengan PZ dikurang P0 per 1 dikurang P0. Terus ada rumus keduanya yaitu PK di pangkat T sama dengan PK per 1 dikurang P0, di mana K-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Terus untuk rumus yang ketiganya ada PK pangkat T sama dengan A tambah B per K dikali PK pangkat T min 1, di mana K-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Untuk rumus zero modified-nya ada rumus pertama yaitu P pangkat M dikali Z sama dengan 1 dikurang 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0
ditambah PZ dikali 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0. Untuk rumus keduanya ada PK pangkat M sama dengan 1 dikurang P0 pangkat M per 1 dikurang P0 dikali PK, di mana K-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk rumus yang ketiga ada PK pangkat M sama dengan A ditambah B per K dikali PK pangkat M dikurang min 1, di mana K-nya itu sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Terus untuk rumus zero modified-nya, PK pangkat M sama dengan 1 dikurang P0 pangkat M dikali PK pangkat T, di mana K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka dihasilkan rumus P pangkat M dikali Z sama dengan P0 pangkat M dikali 1 ditambah 1 dikurang P0 pangkat M dikali P pangkat T dikali Z. Dengan penggunaan rumusnya itu, rumus yang pertama untuk probability generating function atau PGF-nya, untuk rumus yang kedua digunakan ketika peluang originalnya diketahui, dan untuk rumus yang ketiga digunakan jika kita sudah mengetahui peluang sebelumnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan. Baik. Terima kasih Gladys atas penjelasannya. Jadi di sini ada tabel untuk AB1 class. Nah, di sini untuk distribusinya sendiri, yang tabel baris pertama untuk Poisson, ZT Poisson dan ZM Poisson itu adalah tabel untuk, sebenarnya itulah tabel untuk AB0 class. Ini digabung jadi satu biar lebih efisien. Lalu ada tabel binomial, itu P0-nya sama dengan 1 dikurangi Q pangkat M. Untuk nilai A-nya sendiri sama dengan min Q per 1 min Q. Untuk nilai B-nya sama dengan M plus 1 dikali Q per 1 min Q, di mana parameter space-nya dari binomial sampai zero modified binomial itu nilainya sama, kurang dari lebih besar dari 0 tapi lebih kecil daripada 1. Nah, lanjut lagi untuk negatif binomial, untuk P0-nya sendiri sama dengan 1 ditambah beta di pangkat R, pangkat min R. Lalu untuk nilai A-nya sendiri itu sama dari negatif binomial sampai zero modified negatif binomial, yaitu beta sama dengan 1 ditambah beta. Lalu untuk nilai B-nya juga sama, yaitu R-1 ditambah beta per 1 plus beta. Lalu untuk parameter space-nya yang negatif binomial itu adalah R lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0. Untuk ATNB sendiri adalah parameternya R lebih besar daripada min 1 dan beta itu parameternya lebih besar daripada 0. Untuk zero modified ATNB itu P0-nya sama dengan arbitrary alias infinity, tak terbatas. Untuk parameter space-nya itu R lebih besar sama seperti ATNB. Lalu untuk yang geometrik sendiri, P0-nya sama dengan 1 ditambah beta pangkat min 1. Untuk ZT geometrik P0-nya sama dengan 0 dan zero modified geometrik sama dengan arbitrary. Nah, untuk nilai alpha sendiri dan beta dan parameter space itu nilainya sama. Untuk yang alpha sendiri, untuk geometrik zero truncated geometrik and modified geometrik itu sama dengan beta ditambah 1 dibagi 1 ditambah beta. Lalu untuk B nilainya sama dengan 0 dan B lebih besar, dan untuk parameter space-nya beta lebih besar daripada 0. Untuk yang logaritmik, P0-nya sama dengan 0 dan zero modified logaritmik sama dengan arbitrary. Untuk yang A nilainya sama, yaitu untuk logaritmik dan zero modified logaritmik, yaitu beta sama beta per 1 plus beta. Dan itu juga berlaku untuk B, di mana nilainya minus beta dibagi 1 plus beta. Lalu untuk parameter space-nya sama, yaitu beta lebih besar daripada 0. Boleh dilanjut?
Jadi kita lanjut saja ke contoh soal, yaitu example 6.4. Diketahui ada variabel acak dengan distribusinya negatif binomial dengan parameternya beta sama dengan 0,5 dan R-nya sama dengan 2,5. Lalu di sini kita akan menghitung 4 peluang pertama dan yang kedua kita akan menghitung 4 peluang pertama untuk zero truncated dan yang ketiga 4 peluang untuk zero modified yang pertama, di mana di sini sudah diketahui binomial negatif persamaannya betanya sama dengan 0,5 dan R-nya sama dengan 2,5. Lalu ditanya yang A itu ada P0 sampai P3 dan seterusnya. Yang B itu ada P0T, yaitu lambang dari zero truncated, P0 sampai P3, P0 pangkat T sampai P3 pangkat T. Lalu yang C itu ada P0M, yaitu lambang dari zero modified, sampai ke P3 pangkat M. Boleh dilanjut? Nah, untuk bahasannya sendiri, kita pertama-tama akan menggunakan anggota dari AB0 class, di mana kita fokus ke negatif binomialnya saja. Ini kita mendapatkan kalau P0 dari negatif binomial sendiri sama dengan 1 ditambah B, beta, dipangkatkan dengan min R. Akan menghasilkan 0,3628874. Nah, lalu di sini kita akan memasukkannya ke rumus yang bunyinya PK sama dengan A dalam kurung A ditambah B per K, lalu dikali lagi dengan PK min 1, K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita masukkan saja persamaannya. Untuk nilai A-nya sendiri, kita fokus ke negatif binomialnya saja, dan akan menghasilkan sepertiga. Untuk B sendiri hasilnya adalah 0,5 dan perlu diingat untuk mencari soal ini sifatnya adalah rekursif, di mana kita harus tahu dulu nilai dari persamaan yang pertama itu gimana, hasilnya berapa, lalu nilai dari persamaan pertama itu akan kita gunakan untuk mencari persamaan yang berikutnya. Lalu di sini kita mencari P1 di mana hasilnya adalah 0,302, lalu untuk P2 sendiri hasilnya adalah 0,176404, dan untuk P3 sendiri hasilnya adalah 0,088202. Boleh lanjut? Nah, untuk zero truncated sendiri sebenarnya di sini ada 2 cara. Yang pertama itu kita akan menggunakan rumusan dari zero truncated yang nomor 2, di mana K-nya itu memiliki nilai 1 mulai dari 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, lalu dimasukkan saja P1 per 1 dikurangi P0. Nah, untuk P0 sendiri kita akan menggunakan P0 dari slide yang sebelumnya, yaitu 0,362874. Dari persamaan tersebut kita akan dihasilkan 0,476511. Terus untuk P2 pangkat T itu akan menghasilkan 0,27688. Untuk P2 pangkat T akan menghasilkan 0,13844. Untuk cara kedua sendiri kita akan menggunakan cara yang bagian zero truncated, tapi yang nomor 3, yaitu PK pangkat T sama dengan dalam kurung A plus B per K dikalikan PK min 1 pangkat T, di mana nilai K-nya adalah 2, 3, dan seterusnya. Dan hasilnya untuk P2-nya kurang lebih sama seperti yang cara pertama, yaitu 0,27688, dan P3 pangkat T hasilnya adalah 0,13844. Boleh lanjut?
Nah, untuk zero modified-nya sendiri sebelumnya nilainya yang zero modified itu sebenarnya sudah diketahui, yaitu 0,6. Di sini kita akan menggunakan cara gabungan, yaitu PK pangkat M sama dengan 1 dikurangi P0 pangkat M per 1 dikurangi P0. Di mana kita akan menggunakan persamaan yang sebelumnya karena ini sifatnya adalah rekursif. Sekali lagi, kita harus mencari tahu dulu persamaan yang pertama untuk digunakan lagi di persamaan yang berikutnya. Di mana nilai K-nya sendiri adalah 1, nilai dimulai dari 1 dan seterusnya. Dari P1 pangkat M ini akan menghasilkan 0,1898860. Nah, untuk yang P2 pangkat M ini rumusnya agak berbeda sedikit dari P1, di mana kalau PK pangkat M ini kita akan menggunakan rumus A plus B per K dikali PK pangkat M dikurangi 1, di mana K-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Dari P2M sendiri akan dihasilkan 0,110752 dan P3 pangkat M akan menghasilkan 0,055376. Lanjut. Nah, lalu di sini kita ada mencari probabilities dari ATNB distribution, di mana R-nya itu diketahui bernilai min 0,5 dan beta-nya sama dengan 1. Jadi P0M-nya sama dengan 0,6. Nah, kita akan mencari zero truncated dan zero modified dari ATNB tersebut. Nah, untuk zero truncated-nya sendiri, itu rumusnya P1 pangkat T sama dengan R dikali beta per 1 plus B pangkat R plus 1 dikurangi 1 plus beta pangkat R. Di mana A-nya sendiri kita fokuskan saja ke zero truncated yang binomial, negatif binomial ATNB, yaitu beta sama dengan beta per 1 plus beta. Untuk B-nya sendiri sama, yaitu R-1 dikali beta plus 1, beta plus 1 plus beta. Mana hasilnya adalah 0,853553. Nah, untuk yang kedua sendiri, kita akan menggunakan rumus A ditambah B per K dikali PK pangkat T dikurangi 1, di mana hasilnya di sini P2 pangkat T sama dengan 0,1066694. Yang P3 pangkat T sendiri hasilnya adalah 0,26674. Lalu untuk zero modified-nya sendiri adalah PK pangkat M sama dengan 1 dikurangi PO pangkat M dikali PK pangkat T, di mana nilai K-nya adalah 1,2 dan seterusnya. Nah, untuk P0M-nya sendiri nilainya sudah diketahui, yaitu 0,6. Jadi kita hanya tinggal masukkan saja ke rumusnya, maka akan menghasilkan 0,34141. Nah, untuk nilai dari 0,853 itu kita dapat dari zero truncated. Jadi untuk P2M sendiri hasilnya adalah 0,042678. Untuk P3 pangkat M sendiri hasilnya 0,1067. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai advanced discrete distribution atau distribusi probabilitas discrete tingkat lanjut. Next slide. Yang pertama ada compound frequency distribution. Kelas distribusi yang lebih besar dapat dibuat dengan proses penggabungan dua distribusi discrete. PGF dari compound frekuensi yaitu PAZ sama dengan PN dikali PMZ. S sebagai variabel acak, N sebagai distribusi primer, M sebagai distribusi sekunder. PNZ di sini adalah PGF dari distribusi primernya, sedangkan PMZ adalah PGF dari distribusi sekundernya. Asumsikan MJS tidak tergantung oleh N, PGF dari jumlah acak, S sama dengan M1 ditambah M2 ditambah seterusnya.
S pada compound distribusi ini penjumlahan dari banyaknya distribusi sekunder sebanyak distribusi primernya. Contoh dalam asuransi, M yaitu banyaknya klaim, dan N yaitu banyaknya accident-nya. Sedangkan S yaitu total atau agregat. Misalnya N-nya 0, berarti S-nya 0. Jadi ketika nggak ada accident-nya yang terjadi, berarti nggak ada klaim, maka dari itu S pasti nggak ada. Next, Nay. Selanjutnya ada example 7.1. Di sini kita mau buktiin zero modified itu compound distribution atau enggak. Di sini kita ambil contoh dari distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli sebagai distribusi primer. PGF dari distribusi Bernoulli dinotasiin sebagai PNZ sama dengan 1 min Q plus QZ. Ini tuh dapat dari appendix. Sedangkan distribusi sekundernya kita sembarang notasiin sebagai PMZ aja. Di 6.4 PGF dari zero modified. Nah, kita mau buktiin sama nggak kayak di 7.1. Jadi si PZ itu kan rumusnya PN dikali PMZ. Nah, kita tinggal ganti PN-nya pakai Bernoulli distribution tadi. Jadi di sini kita bisa lihat bentukannya sama kan antara PZ atau compound distribution dan zero modified yang ada di 6.4. Cuma di bagian Q-nya doang yang harus diisi dengan 1 min P0 modified per 1 min P0. Jadi 7.1 dan 6.4 sama bentukannya. Next. Selanjutnya ada example 7.2. Di sini kita mau mempertimbangkan jika M dan N adalah distribusi Poisson, tentukan PGF dari distribusi ini. Di sini PMZ sebagai distribusi primernya, parameternya itu lambda 1, dan PMZ sebagai distribusi sekundernya, parameternya itu lambda 2. Nah, tinggal masuk rumus tadi, yaitu PSZ sama dengan PN dikali PMZ. Nanti si Z-nya pada PNZ tinggal dimasukin ke nilai PMZ, sehingga hasilnya PZ itu sama dengan pangkat lambda 1 dikali pangkat lambda 2 dikali Z min 1 dikurang 1. Next. Jadi selanjutnya ada teorema 1. Jika distribusi utama adalah anggota kelas AB0 class, rumus rekursifnya adalah GK sama dengan 1 per 1 min AF0 sigma untuk J sama dengan 1 sampai dengan K dikali A ditambah BJ per K dikali FJ GK min J. K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu ada teorem 2. Di teorem 2 ini, jika distribusi primer adalah anggota dari AB1 class, maka rumus rekursifnya adalah sebagai berikut. GK sama dengan P1 minus A plus B P0 FK sama dengan sigma dari J, di mana J sama dengan 1 sampai K, A plus BJ per K, FJ GK min J per 1 min AF0. Nah, di mana K itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Di mana di sini GK itu adalah peluang compound distribution-nya. Nah, lalu di sini FJ merupakan distribusi sekunder, dan untuk distribusi primernya itu ada pada A dan B. Selanjutnya ada teorem 3. Di teorem 3 ini, untuk distribusi gabungan, apapun G0 sama dengan PN F0, di mana PNZ adalah fungsi pembangkit probabilitas atau PGF dari distribusi primer, dan F0 adalah probabilitas dari distribusi sekunder jika K sama dengan 0. Bisa dilihat di sini pembuktian, G0 sama dengan PR, S sama dengan 0, sama dengan P0. Dan sama dengan PN PM0 sama dengan PN F0. Lalu perlu diperhatikan bahwa distribusi sekunder tidak diharuskan berada dalam bentuk khusus. Namun untuk menjaga jumlah distribusi yang dapat dikelola, distribusi sekunder dipilih dari kelas AB0 atau AB1 class. Terus di sini juga
ditekankan lagi bahwa di teorem 3 ini K itu sama dengan 0. Berbeda dengan teorem 1 dan teorem 2 di mana K itu sama dengan 1 hingga seterusnya. Lalu PNZ di sini adalah PGF dari distribusi primer dan F0 di sini adalah peluang dari distribusi sekunder. Selanjutnya adalah teorem 4. Dugaan bahwa fungsi pembangkit probabilitas atau PGF Pn Z theta memenuhi, di sini bisa dilihat pembuktian Pn Z theta sama dengan B theta Z min 1 untuk suatu parameter theta dan suatu fungsi BZ yang independen dari theta. Dengan kata lain, parameter theta dan argumen Z hanya muncul dalam PGF sebagai theta Z min 1. Mungkin juga ada parameter lain, dan mereka dapat muncul dari mana saja dalam PGF. Maka PSZ sama dengan PNZ theta. Dapat ditulis kembali sebagai PSZ sama dengan PM pangkat T Z theta 1 min F0. Nah, untuk di teorem 4 ini menunjukkan bahwa menambah, menghapus, atau modifikasi probabilitas 0 dalam distribusi sekunder tidak menambahkan distribusi baru karena itu setara dengan memodifikasi parameter theta dari distribusi primer. Jadi sebagai contoh distribusi primer Poisson dengan distribusi sekunder Poisson. Poisson yang terpotong 0 atau Poisson yang dimodifikasi 0 tetap akan menghasilkan distribusi tipe A Neyman, Poisson. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai further properties of the compound Poisson class. Nah, model ini itu muncul dari fakta bahwa distribusi Poisson merupakan model yang baik untuk menggambarkan banyak klaim dengan jumlah yang relatif besar. Nah, ini tuh merupakan compound lanjutan yang khusus untuk Poisson. Boleh di next. Nah, the compound Poisson PGF dapat diekspresikan sebagai PZ eksponen lambda QZ min 1, di mana QZ adalah PGF dari distribusi sekunder. Next. PGF untuk distribusi Poisson NTB terlihat seperti distribusi Poisson binomial negatif. Ada di sini QZ1 min beta Z min 1 pangkat min R kurang 1 plus beta pangkat min R dibagi 1 min 1 plus beta pangkat min R. Next. Nah, jadi untuk beta lebih dari 0 dan R lebih dari min 1 dan R tidak sama dengan 0 memiliki distribusi Poisson seperti logaritma dari PGF-nya sendiri, yaitu PNZ eksponen pangkat lambda Z min 1, di mana mu lambda per 1 min 1 plus beta dipangkatkan oleh R yang merupakan PGF dari variabel acak binomial negatif selama R dan mu positif. Pengamatan ini menggambarkan bahwa probabilitas 0 pada distribusi sekunder tidak berdampak pada bentuk gabungan Poisson. Example 7, carilah PGF untuk distribusi Poisson NTB dan tunjukkan apakah terlihat seperti PGF dari distribusi Poisson negatif binomial. Jadi, Poisson untuk NTB ini kira-kira akan sama nggak sih dengan negatif binomial compound-nya? Next. Pertama, dari NTB-nya dulu, kita masukin rumus QZ yang tadi di awal. Ada eksponen lambda 1 min beta Z min 1 pangkat R min 1 plus beta pangkat min R, lalu dibagi oleh 1 min 1 plus beta pangkat min R dikurangin 1, dan seterusnya sampai akhirnya itu akan dapat lambda PSZ, lambda 1 min beta, Z min 1 pangkat R min 1 dibagi 1 min 1 plus beta dipangkatin oleh min R. Nah, lalu step 2-nya itu dicari negatif binomialnya dengan rumus PNZ eksponen lambda dipangkatin Z min 1 tadi dan menghasilkan 1 min beta Z min 1 dipangkatin oleh R. Nah, akan menemukan hasil lambda PSZ lambda 1 min beta Z min 1 dipangkatin R min 1. Nah, dari sini ada sedikit perbedaan yang mengakibatkan kita harus memisalkan. Nah, digunakan ini dan akhirnya ditemukan lambda Z mu 1 min beta Z min 1 min R min pangkat R min 1. Lalu diasumsikan dan akan terbukti bahwa PGF Poisson NTB dengan PGF Poisson binomial negatif mirip. Boleh di next.
Nah, ini ada central moment ketiga dari beberapa distribusi compound Poisson. Ada Poisson binomial, negatif binomial, Pauli-Aepeli, Neyman type A, Poisson NTB. Boleh di next lagi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.